Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari mata kuliah Teori Pembelajaran PKN yang diampu oleh Bapak Dr. Winarno MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faridina Fatihah dengan NIM K64230029. Saya Fatia Dwi Musazana dengan NIM K64233031. Saya Fauzia Lestari dengan NIM K642333. Perkenalkan, nama saya Ferdi Syafitra dengan NIM K64233034. Nama saya Hawa Khairunisa dengan NIM K64233038. Yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian Civic Education, yang kedua, tujuan Civic Education, yang ketiga, PKN dalam tradisi Social Studies, yang keempat, kompetensi PKN dan area PKN, yang kelima, ontologi, epistemologi, dan aksiologis PKN, dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi. Yang pertama, pengertian Civic Education. Menurut John C. Jogan 1999 mengartikan bahwa Civic Education sebagai kursus dasar di sekolah dirancang untuk mempersiapkan warga muda untuk berperan dalam komunitas mereka di kehidupan dewasa mereka. Dalam pengertian sempit, Civic Education yaitu sebagai bentuk dari pendidikan formal seperti mata pelajaran dan mata kuliah serta kursus di lembaga sekolah atau universitas atau juga lembaga formal yang lainnya. Yang kedua, tujuan Civic Education. 1. Menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 2. Berpartisipasi secara aktif atau partisipasi aktif. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana terlibat dalam proses demokrasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, bertindak secara cerdas, yaitu berpikir secara kritis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Yang keempat, mengembangkan budaya kesadaran lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, membudayakan sikap anti korupsi atau mendorong nilai-nilai anti korupsi. Pentingnya perilaku etis dan memerangi korupsi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu PKN atau Civic Education dalam tradisi Social Studies. Pendidikan kewarganegaraan memegang tempat sentral dalam tradisi ilmu sosial. Ada dua cara utama untuk melihat pendidikan kewarganegaraan dalam ilmu sosial. Yang pertama, mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan kewarganegaraan mungkin merupakan mata pelajaran terpisah dengan kurikulumnya sendiri yang berfokus pada konsep-konsep seperti pemerintahan, hak asasi manusia, dan proses demokrasi. Yang kedua, inti dari ilmu sosial. Lebih umum lagi, pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai elemen inti atau esensial yang menjalin semua disiplin ilmu sosial dalam ilmu sosial. Nah, berikut ini ada beberapa tradisi utama ilmu sosial yang berkontribusi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, inquiry reflective, mendorong siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi penting untuk kewarganegaraan yang terinformasi. Yang kedua, pendidikan nilai. Ilmu sosial secara inheren mengeksplorasi nilai-nilai seperti keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Melalui aktivitas seperti simulasi debat dan proyek, IPS membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti komunikasi. Kompetensi Civic Education terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge dan keterampilan atau kecakapan yaitu civic skill. Pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kandungan materi atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara, dalam hal ini yaitu peserta didik. Yang kedua, ada keterampilan atau kecakapan kewarganegaraan yang biasa kita kenal dengan civic skill. Hal ini mengacu pada keterampilan praktis yang memungkinkan seseorang untuk terlibat secara efektif dalam kehidupan masyarakat dan proses politik.
Selanjutnya ada dasar aspek ilmu kewarganegaraan. Yang pertama ada ontologis. Menurut Surya Sumantri, ontologi dapat dipahami sebagai hakikat apa yang dikaji. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui sejauh apa yang ingin tahu, dengan perkataan lain yaitu suatu pengkajian teori tentang ada. Ontologi merupakan bahasan mengenai objek yang ingin ditelaah. Adapun aspek ontologi ilmu kewarganegaraan antara lain yaitu aktor atau institusi penyelenggaraan kekuasaan. Yang kedua ada interaksi kekuasaan, dalam hal ini diberlakukan norma dalam konteks hak. Dan yang terakhir ada kewajiban dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu epistemologi PKN. Epistemologi adalah cabang yang mempelajari sifat, sumber, dan batasan pengetahuan manusia serta bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan dikonfirmasi. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, kepercayaan, dan pemahaman. Ada berbagai aspek epistemologi ilmu kewarganegaraan. Yang pertama, pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan behavioralis. Dan yang ketiga adalah teori pilihan rasional. Selanjutnya yaitu aksiologis PKN. Aksiologis keilmuan dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai kegunaan dari ilmu yang dikembangkan. Aksiologis mengaji bagaimana ilmu tersebut dimanfaatkan. Aspek aksiologis ilmu kewarganegaraan atau aksiologis keilmuan kewarganegaraan mengarah pada kegunaan dan manfaat dari kajian ilmu kewarganegaraan. Aksiologis studi kewarganegaraan juga erat dengan peran ilmuwan bagi masyarakat secara umum, etika dan moral. Kemudian pada materi yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai sistem pengetahuan yang terpadu atau terintegrasi memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan multidisiplin, kemudian yang kedua fokus pada keterampilan berpikir kritis, kemudian yang ketiga pengembangan nilai dan sikap, kemudian yang keempat relevansi dengan kehidupan aktual, yang kelima pendekatan konstekstual, dan yang terakhir yaitu integrasi dengan kurikulum. Contoh integrasi PKN dengan disiplin ilmu lain yaitu yang pertama sejarah, kemudian politik, hukum, filsafat, dan sosiologi. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.